Alumni bongkar kontroversi Ponpes Al Zaitun, mulai dari NII hingga Salam Yahudi. Terus orang juga akan datang ke sana untuk bilang di Al Zaitun mencari NII. Ya mau keliling ke sudut manapun di sana, ke sudut yang paling sempit sampai mentok pun nggak akan ketemu. Ya karena itu ibarat kita memotret angin, nggak akan kelihatan anginnya. Jadi nggak akan ketemu NII di sana, walaupun indikasinya ada. Itu kalau kemarin ada masyarakat Indramayu bilang kalau Al Zaitun itu tidak ada gunanya atau pengaruh untuk masyarakat Indramayu. Ya betul, sekarang kita cek aja waktu saya 6 tahun di sana itu mengumpulkan infak, zakat, sedekah dari umat, dari seluruh Indonesia yang ada, dan jumlahnya itu sangat banyak, sangat besar. Itu 8 juta rupiah per hari. Berdakwah itu adalah sholat. Jadi berjalan ke sana kemari itu udah dianggap sholat. Dan mengajak banyak orang untuk kemudian masuk ke dalam KW9 dan kemudian membayar infak, zakat, sedekahnya setiap hari, bukan hanya setiap bulan. Setiap hari, bahkan kalau sanggup diperas setiap hari. Jadi semua orang yang sudah baru masuk ke dalam NII KW9 itu langsung diporoti, langsung diambil, disuruh jual rumahnya, disuruh jual mobilnya, motornya, semua kedainya, tokonya dan sebagainya disuruh jual itu, dan semua uangnya disuruh masukkan ke dalam itu. Ternyata katanya untuk membangun pesantren Al Zaitun yang megah itu di Indramayu. Jadi bayangkan saja, ini NII yang palsu saja mampu mengumpulkan dana yang menyamai bahkan melebihi dari APBN. Yang pertama, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW9. Ya misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan tidak wajib sholat. Astagfirullah. Mau mendirikan negara Islam tapi tidak mewajibkan sholat. Sholat adalah tiangnya agama. Bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat, sama saja dengan orang-orang kafir, sahabatku. Beliau itu dia jual gerobak baksonya dengan dijanjikan macam-macam, ya ibaratnya tuh nanti anak istrinya tuh bisa sekolah sampai kuliah pun nanti bisa keluar negeri, macam-macam dia gitu. Terus setelah dia masuk ke situ, dia bawa anak istrinya yang tinggal di kantor masuk Al Zaitun sebagai karyawan dia di barbershop. Dia cerita, saya sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang menjadi trigger saya hari ini. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini itu saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak. Yang merekrutnya bahwa semua kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia ngontrak di Gantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung bayam di belakang rumahnya, kan kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Iya, karena potongan-potongan macam-macam ini memang nggak tertulis ya. Ya saya bilang tadi, ini mau dicari bukti nggak akan ketemu. Tapi orang akan bersaksi, ratusan orang akan bersaksi dengan apa yang saya sampaikan ini. Kontroversi Ponpes Al Zaitun masih terus berlanjut setelah sebelumnya heboh dengan sholat Id yang berjarak dengan azan yang menyeleneh. Kini Ponpes Al Zaitun kembali membuat kontroversi dengan berencana menghadirkan khotib perempuan saat sholat Jumat. Bukan hanya itu, kontroversi terbaru dari Ponpes Al Zaitun adalah sang pemimpin Panji Gumilang mengajak para tamu untuk menyanyikan Salam Yahudi. Dari sejarahnya sejak tahun 2000-an, Ponpes Al Zaitun sudah sering membuat kontroversi, bahkan diduga menjadi markas negara Islam Indonesia. Namun salah satu alumni Ponpes Al Zaitun yakni Ken Setiawan cukup heran dengan kuatnya backingan yang ada di belakang Ponpes ini. Dilansir Lombok Insider pada Jumat 12 Mei 2023 dari akun TikTok @pod.in, Ken Setiawan sebagai mantan santri Al Zaitun membongkar kontroversi yang terjadi di sana.
Menurut Ken Setiawan yang telah keluar dari Al Zaitun pada 2003 silam, memang sangat banyak kejanggalan sesat yang diajarkan di ponpes ini. Salat itu bukan dilarang tapi belum diwajibkan di ponpes Al Zaitun pada waktu itu, jelas Ken Setiawan yang sempat menimba ilmu selama setahun di ponpes ini. Jadi di ponpes Al Zaitun, sholat 5 waktu belum diwajibkan saat dia berada di sana pada waktu itu tahun 2002-2003. Masalah sholat lebih jauh, Ken Setiawan menjelaskan bahwa sholat di ponpes Al Zaitun boleh-boleh saja, terutama saat ada tamu agar tidak terjadi kecurigaan. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih pada fase jahiliyah atau belum ada kewajiban sholat lanjut Ken. Bukan hanya sholat lanjut Ken, rukun Islam di Al Zaitun juga dirubah. Di Al Zaitun sendiri menurutnya ada dua struktur, yakni teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren dan bagian bawah tanah. Nah, ini yang tidak terlihat ke publik, ungkapnya. Demikian juga dengan kurikulum, meski secara tersurat kurikulum masih berdasar dinas pendidikan, namun ada kurikulum disembunyikan. Hal ini terkait dengan syahadat yang tidak hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi juga tiada negara kecuali negara Islam. Bukan hanya itu, dalam syahadat tersebut juga mengatakan barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir, lanjut Ken menerangkan. Jadi NII yang ada di ponpes Al Zaitun ini mudah sekali takfiri atau mengkafirkan orang lain di luar golongannya. Zakatnya pun tidak sama dengan syariat yang diajarkan, demikian juga dengan puasa bukan pada bulan Ramadan. Ibadah hajinya bukan ke Mekah tapi Indramayu, setiap tahun sekali setiap 1 Muharram atau 1 Syuro. Itulah kesaksian Ken Setiawan sebagai salah satu alumni ponpes Al Zaitun yang diduga menjadi markas NII. Kontroversi ponpes Al Zaitun masih terus berlanjut setelah sebelumnya heboh dengan soft sholat Id yang berjarak dengan azan yang menyeleneh. Kini ponpes Al Zaitun kembali membuat kontroversi dengan berencana menghadirkan khotib perempuan saat sholat Jumat. Bukan hanya itu, kontroversi terbaru dari ponpes Al Zaitun adalah sang pemimpin Panji Gumilang mengajak para tamu untuk menyanyikan salam Yahudi. Dari sejarahnya sejak tahun 2000-an, ponpes Al Zaitun sudah sering membuat kontroversi, bahkan diduga menjadi markas negara Islam Indonesia. Namun salah satu alumni ponpes Al Zaitun yakni Ken Setiawan cukup heran dengan kuatnya backingan yang ada di belakang ponpes ini.